Salam, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa kali ini Tuhan izinkan saya berbagi berkat lagi kepada saudara dalam lanjutan tanggapan saya untuk video Bapak Daud Tony. Bagi saya yang memang beliau tidak sebut nama, tapi untuk channel Anak Tuhan yakin sekali bahwa itu untuk saya, dan memang isinya sudah mudah ditebak ya, bahwa itu arahnya untuk mengingatkan pendeta-pendeta untuk tidak mengkritik. Dan tanggapan saya sudah panjang lebar tuh, lumayan lah 30-an menit di video yang pertama, dan di akhir video itu saya ingatkan saya mau lanjut menanggapi supaya clear. Lanjut menanggapi ini bukan saya memusuhi Pak Daud Tony, salah. Kita saling mengasihi, dan memang kritik itu gunanya, kritik untuk itu sebenarnya. Kita harus dewasa. Kita jangan mau mengkritik tapi tidak mau dikritik, begitu ya. Jadi mengkritik itu sangat perlu. Alkitab berkata di dalam Amsal, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, namun ketika saya mau cari lagi di YouTube, saya sudah tidak ketemu judul itu di channel Anak Tuhan. Karena saya mau lanjut toh. Ternyata yang saya dapat video dari channel Anak Tuhan justru minta maaf kepada saya seputaran video dengan judul itu, di mana ada wajah saya, ada nama saya, juga ada Pak Daud dan Ibu Heni Kristianus di thumbnail channel Anak Tuhan. Dan kelihatannya banyak yang menegur pemilik channel Anak Tuhan supaya mengganti judul, mengganti cover mungkin, lalu bikin video minta maaf. Karena saya cari lagi dengan judul itu sudah tidak ada. Untung saya sudah, tapi videonya tidak dihapus, hanya judulnya sudah diganti apa begitu. Nah, ini video minta maaf dari channel Anak Tuhan yang apa itu ya. Saya tunjukkan dulu. Iya. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, masih iklan. Jumlah pembayarannya Tunggu sebentar ya. 21.000. Iya. Oke. Saya harap saudara bisa dengar ya di channel Anak Tuhan. Shalom, mengantar kasih Tuhan. Salam sejahtera, salam damai dari saya. Sorry. Milik akun channel Anak Tuhan. Salam sejahtera. Ulang ya. Salam damai dari saya. Pemilik akun channel Anak Tuhan. Dengan ini saya membuat permohonan maaf kepada Pendeta Mel Atok karena telah salah menafsirkan maksud dari Pendeta Pak Daud Tony dengan membuat judul yang berlebihan dan menampilkan gambar Mel Atok tanpa izin. Sementara dalam konten tersebut, dalam video Pak Daud Tony dan berbicara dengan Pastor Thomas Sayers, tidak menyebutkan inisial siapapun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang telah menegur saya baik langsung maupun tidak langsung dengan cara elegan dan penuh kasih. Antara video itu yang berjudul tamparan keras Pak Daud Tony untuk Pendeta Mel Atok, harapan saya kekeliruan ini dapat dimaafkan, dan kedepannya saya berjanji akan lebih berhati-hati dalam membuat judul dan thumbnail sehingga tidak memperkeruh suasana.
saya semoga pelayanan pendeta Mel Atok dan pendeta Tony semakin diberkati. Ya, jadi itu permintaan maaf dari channel Anak Tuhan ya. Mungkin karena saya tanggapin balik, lalu ada yang tegur dia. Kalau saya bro, pemilik channel Anak Tuhan, saya tidak apa-apa. Menurut saya perlu juga yang begitu-begitu supaya kita bisa uji konten kita, khotbah kita. Menurut saya kalau Anda minta maaf, saya pasti memaafkan. Aduh, dalam nama Tuhan Yesus saya mengasihi Anda. Itu tidak ada masalah buat saya, bro, pengelola atau pemilik channel Anak Tuhan. Saya memaafkan Anda, terima kasih buat doa Anda juga. Tetapi sekalipun saya memaafkan Anda, tapi saya memang harus menanggapi lanjut video tersebut. Karena di channel Anda juga masih ada. Dan saya juga kebetulan sudah download videonya. Tidak apa-apa menurut saya. Kita kan saling menanggapi ini supaya ya kita sesuai firman aja. Kan begitu tujuannya. Sekalipun Pak Daud Tony tidak menyebut nama saya, tapi kan di video itu memang bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang mengkritik di medsos. Ya, kritik hamba Tuhan lain yang ajaran jalan keselamatan. Dan memang hari-hari ini kan sedang kami tanggapi Ibu Heni dengan penuh kasih juga, penuh hormat juga. Tidak ada berantem di situ. Makanya saya tidak tahu ya dengan orang-orang di Jawa atau Jakarta. Tapi bagi kami yang di Timur itu bukan berantem itu. Itu apa ya? Itu asik gitu loh. Asik maksudnya. Karena memang kultur kami juga. Tapi kalau ikut Alkitab memang tidak ada masalah. Jadi Anda saya maafkan channel Anak Tuhan. Maju terus ya. Dan saya sarankan Anda juga harus berani begitu. Mesti harus berani, tapi ya itu seperti saya bilang, kita harus belajar supaya keberanian kita itu terarah ya. Makanya kalau Anda baca di Efesus ya 6 ayat 18, 19 dan 20, di sana Paulus meminta jemaat di Efesus mendoakan semua orang-orang kudus. Ya, doa di dalam pimpinan Roh Kudus, berjaga-jaga di dalam doa untuk semua orang kudus. Lalu dia bilang dan juga untuk aku. Supaya apa? Dia minta apa? Dua hal. Supaya dia buka mulut itu bicara kebenaran, tapi juga dengan keberanian. Jadi berani tapi benar. Jadi buat channel Anak Tuhan, kalau saya tidak marah Anda ya, tidak apa-apa. Hanya mungkin sebagai sesama kawan, YouTuber Kristen, saya sarankan saudara pokoknya minta Roh Kudus tetap keberanian tapi belajar kebenaran. Karena begini saudara, ada orang yang punya sebagian saja, dia tahu kebenaran tapi tidak punya keberanian. Jadi akhirnya dia kubur saja kebenaran itu begitu saja padahal dia punya channel misalnya. Padahal itu kesempatan dia menyuarakan kebenaran. Ada juga yang punya keberanian tapi ngawur atau tidak benar. Dan saya harus bilang apa yang Pak Daud termasuk Anda juga bicara berani tapi tidak benar. Masa mengkritik tidak boleh. Saya sudah buktikan di video pertama dan hari ini harus saya lanjutkan. Ya, jadi kita harus bicara, kita harus kritik, kita harus protes. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Kalau kita mengaku kita hamba Tuhan, kita harus protes. John Calvin mengatakan anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Apalagi kebenaran Tuhanku dipermainkan lalu aku diam saja. Kata John Calvin, anjing lebih baik dari aku. Jadi maksudnya kita hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Mutlak murni hamba Tuhan. Tidak ada kerja lain. Kerja saya betul-betul hamba Tuhan. Channel pun channel beritakan firman. Ya. Channel yang kalau ada kesesatan saya pasti hantam. Siapapun.
saya berusaha. Ya, karena itu tujuan saya buat channel ini. Channel ini dimulai dengan tanggapan kepada Yahya Waloni yang menghina iman Kristen. Maka start awal channel ini saja, channel saya ini, sudah warnanya seperti itu. Dan itu sudah komitmen. Saya kan tidak tahu dari awal buat channel itu naik atau tidak, kan tidak tahu. Itu urusan Tuhan, urusan kita kerja. Begitu kan? Jadi Anda saya maafkan, tapi saya sarankan Anda juga jangan takut-takut buat video tanggap sebut nama Mel ataupun boleh, asal Anda benar. Jadi harus berani, tidak ada masalah. Berani aja, nggak ada masalah. Kita YouTuber harus berani, jangan sembunyi-sembunyi, hantam, nggak ada masalah. Saya mengasihi bro, maju terus bro, nggak ada masalah. Saya biasa aja ya. Oke, jadi saya lanjut dulu ya. Video Anda juga masih ada, sudah ganti judul saja, tapi intinya saya masih mau bantu atau saling mengingatkan Pak Daud Tony supaya apa yang kita bicarakan itu sesuai firman ya. Saudara ingat ya, di bagian terakhir video pertama itu saya menanggapi pas Pak Daud Tony bilang, Yung ngomong ribut-ribut emang pernah mati, itu aja. Lalu saya sudah tanggapi panjang lebar itu. Saya akan lanjut dari situ dulu dengan sepotong lagi ya video. Ya, video lanjutan itu harus lanjut, itu tidak boleh tidak itu. Ya tunggu ya. Iya, sabar sedikit. Iya. Saya lanjut ya Pak Daud punya ya. Saya buat begini aja ya supaya jangan makan waktu. You ribut-ribut, saya mau tanya, apakah kamu pernah mati? Itu aja tanyanya. Semua kan ada doktrin, ada apa, semua tuh Mas ya. Betul. Nah, saya telepon karena gini ya Thomas ya. Kalau ada hamba Tuhan yang pakai mensos, cari uang dan mengkritik kanan kiri, saya kasih tahu, bertobat, kamu pengkhianat. Gitu, Thomas. Yes. Bertobat apa? Bertobat, kamu tuh pengkhianat. Betul? Betul, Pak Daud. Sepakat. Karena hamba Tuhan itu untuk jadi apa? Berkat. Bukan mengkritik, setelah itu ngatain macem-macem, saya katakan, kamu pengkhianat. Gitu. Iya. Lebih baik stop jadi hamba Tuhan. Betul. Jadi politik ya Pak. Iya. Lanjut. Jadi setelah saya tanggapi terakhir di video pertama seputaran mati ya. Kok kamu pernah mati? Ternyata kita sudah lihat ya. Orang mati dan bangkit pun kalau ajarannya sesat, ajarannya ngawur, tetap tidak ada guna. Jadi sekalipun Pak Tony Daud pernah mati dan katanya ke surga, tapi ajaran model begitu, mendingan Pak Tony belajar lagi ya, jangan berkuar-kuar di media, orang ketawa Pak. Lucu sekali tuh. Ya sekalipun Pak tidak sebut nama saya, tapi Pak Bapak sedang menegur orang yang melayani atau menegur orang lewat medsos. Ya salah satunya memang saya. Jadi saya rasa saya tanggapi Anda sekalipun channel Anak Tuhan bilang tidak sebut nama, iya, tapi kan saya melayani. Seperti itu ya, jangan pakai medsos, kritik sana sini, lalu untuk cari uang, lalu itu katanya pendeta juga itu ya, yang Toms atau siapa itu, betul. Nah, Anda lihat ini. Ini salah satu lagi standar ganda yang saya bilang kemarin khusus buat Pak Toms tadi. Video mereka ini sedang kritik orang. Pak Daud bilang, kalau kritik-kritik cari uang, tidak mungkin channel Pak Toms ini tidak dapat uang. Lalu dikatakan yang begitu tuh pengkhianat. Si Pak Tomsnya bilang, betul. Nah betul untuk dirimu itu Pak Toms. Anda lagi bikin video walaupun tidak sebut nama, tapi isinya mengkritik ya YouTuber Kristen yang suka mengkritik orang. Dan ingat, ajaran Alkitab memperbolehkan, bahkan mengharuskan. Ingat, bukan hanya memperbolehkan, harus. Kalau ada penyesat kau diam saja. Baca 2 Korintus
pasal 11 ayat 4, di mana Paulus mengecam jemaat di Korintus gara-gara apa? Ada orang menyampaikan Injil yang lain tapi mereka diam saja. Ya. Saya baca ayatnya ya buat Anda berdua. Kalau ini memang saya tujuannya untuk Anda berdua. Sekalipun itu satu yang tidak sebut nama, tapi kan sebut orang yang pakai medsos. Saya salah satu, maka saya berhak atau harus memberi masukan kepada Anda berdua, sekaligus mengingatkan, ngomong tuh pikir baik-baik ya. Jangan sampai omongan itu sedang ditujukan kepada diri Anda juga. Lalu Anda juga bilang betul, padahal Anda juga sedang mengkritik lewat channel Anda, dan channel Anda juga dapat duit. Pak Daud Tony mengatakan yang suka cari uang lewat YouTube kritik-kritik pengkhianat. Anda bilang apa tadi Pak Toms? Betul. Nah, itu untuk dirimu juga. Gitu ya. Jadi sekali lagi kritik itu boleh. Ini anggap saja kita kuliah apologetics. Ya, kita bagaimana membela iman. Jadi jangan serta-merta ada orang ngomong tegur hamba Tuhan lain, Anda bilang dia langsung pasti motivasi uang. Kata siapa? Bagaimana kalau motivasinya ternyata dia dipimpin Roh Kudus dan dia sedang taat kebenaran seperti ayat ini. 2 Korintus 11, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini kecaman. Ada orang ajar miring, ajar Injil yang lain, seperti Ibu Heni ajar Injil yang lain, kok kita sabar saja? Nanti saya lihat video Pak Daud, ini memang bahaya sekali. Dengan ini Pak Toms, saya juga kasih ingat Anda punya channel masa tidak dapat uang, dan isinya apa? Kritik juga kan? Jadi kesimpulannya begini, kamu harus bilang sama Pak Daud tuh, Pak Toms, Pak Daud, kritik itu boleh Pak, gitu. Kalian lagi mengkritik kok, ya. Dan ingat, saudara-saudara, channel seseorang bisa dapat uang, kan itu bukan uangnya Pak Daud Tony. Uang dari YouTube, ngapain kamu ribut? Dan kalau orang bisa dapat, saya percaya tidak ada burung kecil, burung pipit yang jatuh di luar kehendak Allah. Mana mungkin orang bisa dapat uang dari YouTube kalau bukan Tuhan yang bekerja. Ingat, soal mengkritik itu tidak ada masalah. Apalagi kalau mengkritik dengan dasar kebenaran. Saya ini tahu ayat-ayat ini memenuhi otak saya terlalu banyak. Dan beberapa hamba Tuhan lain yang betul-betul hatinya menginjil. Mereka tahu kalau kita itu tahu kebenaran, lalu kita tidak ngomong, orangnya mati. Seperti dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 7, 8, dan 9 itu. Sebagai data pembanding buat kita, Tuhan bilang sama Yehezkiel, saya sudah ngomong, kau tahu firmanku, lalu kau tidak ngomong, dia mati, saya tuntut kau. Kalau kau sudah ngomong, suruh dia bertobat, dia tidak mau, ya sudah, dia tanggung sendiri, tapi kau lolos. Nah, ayat-ayat seperti itu tuh memenuhi otak kami sebagai penginjil. Bukan asal bikin channel abal-abal kayak kalian yang tidak belajar firman. Mengiya-iyakan, tahu-tahu itu sedang mengiyakan atau serangan terhadap dirimu, Pak Toms. Walaupun kalian tidak sebut nama pendeta, tapi sebut YouTuber. Nah, ini kan banyak. Ada Pak Gilbert, ada Pak Philip Mantova, ada Ibu Heni, ada segala macam. Dan seluruh video mereka itu pasti juga ada kritik-kritik lah. Saya nanti buktikan. Ya, mari kita ngomong nih secara dewasa, secara sehat. Supaya jangan asal-asal bunyi kayak Pak Daud Tony nih. Kritik suara keras tapi aduh isinya tidak ada sama sekali. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu Thomas. Pak Daud sepakat. Kita harus jadi apa Thomas? Jadi berkat. Berkat. Bukan mengkritik, mengkhianati, lama-lama jadi apa? Penjahat. Dan jadi apa Bang? Pengkhianat.
Yes, ada Thomas. Siapa? Yudas, betul. Akhirnya Tuhan sendiri dijual. Kalau Pak Toms, Anda tuh kalau pendeta lalu Anda hanya iya seperti itu, saya bingung. Anda tidak boleh jadi pendeta, tidak boleh begitu. Jangan iya aja, biar mau senior mau apa kek salah kasih masukan. Anda iya dari tadi, aduh kasihan. Padahal ini sudah saya bantai yang ngeri-ngeri punya nih. Jangan iya saja. Saya berkawan dengan pendeta senior siapa saja. Tapi kalau mereka salah saya kasih masukan. Jangan iya. Pendeta tidak iya saja. Iya kalau benar. Kalau tidak benar jangan iya. Anda sudah banyak mengiyakan yang dari video pertama saya tanggapi sampai sekarang lanjutannya ini. Anda tanggapi, Anda iya semua tuh salah semua tuh. Anda mengaminkan sesuatu yang melawan firman. Bahaya ini kalau Anda pendeta Pak Toms, Anda bertobat. Kasihan jemaat yang kau pimpin tuh. Lanjut. Betul? Betul, Pak Daud. Betul. Nah, saya telepon suaminya. Ampuni, diem gitu. Jangan keluar komentar apapun. Betul Thomas? Betul, Pak Daud. Jangan keluar apa? Komentar apapun. Apapun. Diem, saya bilang gitu. Nah, biasanya orang yang suka ngoceh-ngoceh itu, Thomas, dia belum pernah berbuat sesuatu hal yang besar untuk Tuhan dan negara. Wow. Betul. Dan kedua, kurang kerja. Ya, tambah lagi nih. Aduh, ini kalau dikuliti habis-habisan sih semuanya. Begini. Anda telepon ibu yang sudah ajar sesat, ya, suaminya ndak usah balas, ndak usah ngomong. Padahal orang yang ajar kebenaran itu atau salah harus minta maaf. Karena kalau tidak minta maaf tuh dia tidak mengasihi jiwa-jiwa. Dan dia bukan hati hamba, harus minta maaf. Kalau benar jangan minta maaf, ini jelas-jelas sesat, salah bahkan sesat. Anda menganjurkan jangan minta maaf. Bagaimana sih? Harus minta maaf sebenarnya, Pak Daud. Jadi Anda bahaya, pandangan Anda ini pandangan kayak anak sekolah minggu. Pandangan kayak anak remaja yang jarang baca Alkitab. Orang tuh kalau salah minta maaf. Anda suruh jangan, diam. Harus bersuara. Kalau tidak nanti YouTuber lain yang mengasihi jemaat mereka akan hantam terus. Saya sudah mau berhenti, tapi dengan adanya ini ya saya lanjut aja udah. Begitu. Anda harusnya tidak boleh diam. Harusnya Anda usul kepada ibu yang sudah ajar sesat. Ibu minta maaf di umum. Itu luar biasa, Bu. Gitu. Suruh diam. Kacau ini, bahaya sekali. Lanjut dulu. Harusnya suruh suruh minta maaf. Ini tambah lagi. Orang yang suka ngoceh-ngoceh itu biasanya belum berbuat banyak. Oke, saya tidak usah ngomong diri saya ya. Kalau ngomong penginjilan, aduh Pak, hidupku ini untuk Injil, Pak. Ya, saya pemberita Injil murni. Tapi sudahlah, Pak Gilbert, saya minta izin pakai nama Pak Gilbert di sini ya. Kan saya tahu Pak Gilbert dekat dengan Pak Daud Tony. Pak Gilbert itu ada channel, dan channel Pak Gilbert itu isinya kritik juga banyak. Mau kritik Deddy Corbuzier, ada. Mau kritik ini dukun satu nih, siapa tuh yang perempuan tuh, ada, dan itu luar biasa. Bahkan Pak Gilbert berani ngomong ke video presiden, bahkan siapa lagi, menteri-menteri seputaran Israel. Itu hebat, bagi saya hebat. Nah, Anda kan kenal Pak Gilbert. Pak Gilbert, mohon izin nih. Masa gara-gara Pak Gilbert pernah tegur Deddy Corbuzier, tegur Yahya Waloni, tanggapan untuk Cokro TV, itu kritik, tapi itu kebenaran, harus bicara. Masa Anda bilang Pak Gilbert itu tidak ada kerjaan? Pimpin gereja begitu besar. Masa Anda bilang Pak Gilbert, contoh saja ya, Pak Gilbert itu tidak ada kontribusi bagi bangsa dan negara? What? Itu hamba Tuhan
khotbah di TV dari umur 25 tahun. Itu media semua. Jadi Pak Daud ngomong tuh pikir-pikir semua pihak. Ya karena kalau Anda bilang yang di medsos, saya di medsos. Pak Gilbert di medsos. Anda juga walaupun tidak punya channel YouTube, tapi video Anda bertebaran di medsos. Topiknya kebanyakan kuburan, ya toh, setan, roh ini, roh itu, segala macam kan. Nah makanya saya di video pertama itu saya bilang, Anda jangan terlalu banyak ngomong kuburan, bukan tidak boleh, tapi belajar Alkitab baik-baik dulu, data-data firman, supaya kasih komentar tuh yang bagus lah gitu loh Pak Daud. Ya, begitu. Jadi jangan bilang orang tidak, saya tidak usah ngomong saya deh, tak usah. Masa video kami tidak berguna bagi Kristen di Indonesia? Saya tegur Yahya Waloni, begitu banyak yang dukung saya. Orang Kristen di Indonesia, lalu Anda bilang tidak ada guna. Videonya hampir 7 jutaan orang nonton. Masa Anda bilang tidak ada guna? Saya tak usah tarik ke YouTuber lain. Saya minta izin Pak Gilbert dan saya tarik ke saya juga. Masa video kami tidak ada guna buat untuk orang Indonesia? Apalagi ketika kami menyatakan kebenaran. Kalau orang yang tidak suka kebenaran, yang pandangannya abal-abal, di gerejanya hanya makan bubur sun terus, tidak pernah makan makanan pedas atau makanan keras, ya otomatis tidak mengerti, terlalu banyak main perasaan. Kayak bapak berdua ini. Begitu. Kalian pakai medsos, kalian kritik lagi orang yang pakai medsos. Kritik kalian lagi, bilang tidak ada guna bagi negara. Bagaimana sih Pak? Yang benar aja kita. Di medsos kita doakan bangsa dan negara. Kita tegur pengujar-pengujar kebencian dan juga penyesat-penyesat. Dan begitu banyak orang di dalam maupun di luar negeri yang nonton channel kita, bersyukur kok. Tidak ada guna dari mana? Lanjut. Ya, betul nggak Thomas? Betul Pak Daud. Betul? Betul. Ingat, kalau saya ngasih beritahu, biasanya gitu tarik sensasi Thomas. Dari sensasi. Saya Betul, telepon Pak Daud. sama suaminya, ibu ini ya Thomas. Ibu, udah saya beritahu suaminya, diem, jangan dilayani. Betul. No comment, No jangan comment. menyerang, jangan klarifikasi, jangan ini. Kenapa? Gini ya, you berteriak apapun tentang doktrin silahkan. Itu di sekolah dan di gereja Ya. untuk seminar, betul? Betul. Jangan digunakan di mensos. Kalau di Ini nih, lihat. Dengar. Cari sensasi bagaimana? Pendeta, YouTuber memang harus pintar cari peluang. Hari Minggu ini saya sudah siap seputaran itu materi. Paulus lihat itu patung-patung di Yunani, ini peluang nih. Cari kesempatan bagaimana caranya supaya ngomong Injil. Dia bahas patung-patung itu lalu dia arahkan ke Yesus. Begitu. Itu penginjilan. Kita cari peluang menginjil. Medsos ini disiapkan Allah untuk menginjil. Kok cari sensasi? Masa Pak Gilbert bikin video tadi untuk Deddy Kobuser segala macam, cari sensasi? Menurut saya itu kesempatan ketika orang lihat judul, orang nonton, langsung orang dengar firman gitu Pak Daud. Lalu apa lagi Anda bilang tadi yang Anda disuruh diam? Kasihan Anda suruh diam, jangan klarifikasi, diam. Sesat kok diam. Jangan nyerang, ya iya nggak boleh nyerang, nyerang habis itu. Kita hantam lebih parah lagi. Udah salah mau nyerang lagi. Yang betul itu jangan diam, juga jangan nyerang. Tapi apa? Minta maaf bahwa ajaran saya salah, sesat. 3 jalan menuju surga itu mutlak sesat. Judul sama isi-isinya sesat. Gitu. Kok Anda suruh jangan kelar, diam, lo diam. Ya kalau Anda diam kita yang bicara, kan gitu. Gimana sih? Aduh, Anda pimpin gereja ya Pak Daud ya. Anda berubah dulu, bahaya jemaat yang Anda pimpin kalau pandangan Anda model begini, ini bahaya sekali. Lanjut. mensos, you cari uang, bertobat. Karena sebentar lagi jadi pengkhianat, betul? Betul. Betul?
rojak dipergat dan melayani Tuhan. Betul atau Mas? Betul. Betul? Betul. Makanya waktu saya ditanya tentang Israel, no comment. Wong kita ngurusin tuh bangsa sendiri aja. Itu kita perlu berdoa supaya bangsa kita diberkati, dipulihkan loh. Ngurusi macam-macam itu Mas ya. Iya. Penting kita jadi apa? Berkat. Ya, Pak Daud. Ya sudah, itu saya lihat bolak-balik juga video Anda ya seputaran begitu-begitu aja sih. Jadi memang perlu dikritisi ya, bahwa kalau orang bikin video lalu seberangkan doktrin melalui medsos itu bagus. Karena Pak Daud, survei membuktikan bahwa yang lebih banyak tersesat itu bukan orang yang moralnya tidak baik. Ajaran moralnya bagus. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Doktrinnya yang berantakan. Nah, dengan ada medsos seperti ini, justru ini kesempatan kita ajarin doktrin, Pak. Ya, soal Bapak tidak punya YouTube, Bapak tidak mau bahas Israel, suka-suka Bapak lah. Orang kalau kami mau bahas seperti yang saya bilang, peluang kami beritakan Injil, itu bukannya bagus, sangat bagus. Kita kan sistem jemput bola, Pak. Gimana sih? Soal ingat, orang dapat duit dari YouTube itu urusan dia, kan bukan uang Pak Daud. Gimana sih? Kecuali pemilik YouTube Pak Daud Tony. Nah, itu kau boleh ngomong. Tak usah ngomong. Ya, yang salah itu kalau Anda sebarkan berita bohong. Nah, baru dapat uang. Itu dosa. Kalau tanggapi kesesatan baru dapat uang, bagus. Anda bilang jangan bicara doktrin di medsos. Ibu Heni bicara jalan keselamatan ada 3, itu doktrin bukan? Itu doktrin. Dalam ilmu keselamatan itu soteriologi, kan Anda juga mungkin pernah sekolah di Inteos apa di mana tapi tidak selesai kan? Pak Daud kan? Setahu saya begitu. Anda kalau tidak salah, saya punya kenalan di Inteos, Anda pernah sekolah tapi tidak selesai. Jadi Pak Daud, Ibu Heni itu bicara doktrin, hanya versi sesatnya, gitu loh. Lalu muncullah hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan, cinta kebenaran, tapi disalahartikan oleh Anda. Anda anggap hamba-hamba Tuhan pemberani ini, hamba-hamba Tuhan dengan penuh kasih, yang meluruskan ajaran bengkok ini, Anda tuduh bahwa mereka cari uang, cari sensasi, belum ngapa-ngapain untuk bangsa dan negara. Ternyata salah besar, Anda keliru. Begitu loh Pak Daud. Ya, jadi ya sekalipun channel Anak Tuhan sudah minta maaf, walaupun tidak sebut nama saya, tapi sebut orang yang kritik di medsos. Saya salah satunya. Dan saya punya prinsip, saya harus dikritik. Tapi saya juga memang hamba Tuhan tuh bisa mengkritik. Begitu ya Pak Daud ya. Jadi Anda lain kali kalau bikin video, karena kami semua lihat YouTube nih, cari-cari bahan untuk peluang menginjil. Jadi mungkin lain kali lagi saya tanggapi Anda lagi. Kalau ada ajaran Anda yang bengkok-bengkok, saya Pendeta Mel Atok janji saya tanggapi Anda. Supaya dunia tahu ajaran Alkitab yang benar itu yang mana gitu loh. Ya. Jadi ayo kita bangkit untuk, kalau Anda dapati ajaran saya yang bengkok, tanggapi. Dengan cara tanggapi seperti saya nih. Supaya Anda tidak disebut menghakimi, membabi buta. Tapi ada bukti, ada kejelasan, ada video. Nah, itu keren. Bagus, saya senang. Dan kalau tiba-tiba suatu saat saya punya ajaran salah bagaimana Pak Daud Tony atau Pak Toms tadi atau siapapun atau channel Anak Tuhan tadi, Anda tegur saya lihat, aduh, benar saya salah. Saya akan bikin video. Ajaran saya yang itu sesat ya. Saya mohon maaf. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang menegur. Begitu. Itu yang kami harapkan dari Ibu Heni. Anda malah bantu Ibu Heni, suruh diam lagi. Ya elah. Kacau itu Pak Daud. Ya, belajar firman baik-baik Pak. Belajar doktrin. Harus doktrin. Dan doktrin harus ngomongin di medsos. Bukan cuma di sekolah teologi dan gereja. Salah. Kita tidak boleh pelit ilmu. Orang masuk misalnya ikut saksi Yehova. Saksi Yehova jelas sesat.
Saksi Yehova itu sangat baik secara moral. Sejauh mata memandang mereka baik. Isi dalamnya morat-marit. Di Wahyu 13 itu mengatakan penyesat itu kelihatan seperti domba, buka mulut naga. Tahu pengertiannya ya? Kulit luar bagus, bagian ngomong, waduh sesat semua. Kita jangan kelihatan kayak domba, lalu tahu-tahu buka mulut naga. Saya cari dulu ini anggap aja ayat penutup. Saya tiba-tiba ingat, aduh bahaya sekali orang-orang kayak Pak Dautoni ini parah banget ya. Tunggu saya lihat dulu. Aduh. Di dalam Wahyu ya. Ini Pak, ini tentang penyesat nih, saya baca buat Bapak supaya tahu. Wahyu 13 ayat 11. Yohanes bilang begini. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Kelihatannya seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Tahu maksud ayat itu? Kulit luar kayak domba, buka mulut sesat. Naga bicara penyesatan. Jadi Anda kalau tidak bertobat, Pak Daud, saya lihat ajaran Anda nih, pandangan Anda bisa menyesatkan banyak orang. Anda jangan pikir semua orang seram-seram dengar kesaksian kuburan. Kecuali yang bayi-bayi rohani ya Pak ya. Yang baru belajar mungkin mereka, waduh, setan, kuburan, kutuk. Kalau orang yang sudah belajar tinggi, aduh itu apa tuh, itu ajaran apa itu? Maju ke tingkat lebih tinggi, begitu. Bukan tidak boleh, tapi boleh, tapi lebih berkembang lagi Pak Daud. Dan cover kesaksian-kesaksian Anda dengan data-data pendukung yang benar. Ya ini saya, karena Anda tegur orang-orang yang mengkritik dan saya sebagai orang yang mengkritik, saya rasa, wah ini perlu ditanggapin, saya tanggapin. Ya, akarnya sudah jelas toh, karena nama saya sempat disinggung. Walaupun channel Anak Tuhan sudah ganti judul, sudah minta maaf, tapi itu bukan berarti kita melakukan pembiaran. Supaya clear, supaya tuduhan-tuduhan Bapak bilang orang cari uang apa, tidak ada itu. Kita bukan cari uang, uang cari kita Pak. Kami hamba Tuhan itu dikejar uang, bukan kami kejar uang. Harusnya begitu. Dan ingat, tidak ada satu channel bisa berkembang kalau Tuhan tidak angkat. Begitu Pak ya. Dan hanya itu saja Pak Daud, saya mengasihi Anda. Gaya ngomong saya sudah kayak begini nih. Tahu kan kita orang NTT, Bapak juga ngomong juga keras, bagus tuh. Hanya isinya yang berantakan. Ya, oke, saya mengasihi Anda. Shalom, Tuhan berkati. Silakan like, comment, and share. Tuhan Yesus memberkati.